Halo, nama saya Daniel Stompul. Di sini saya akan membahas 4G LTE atau Long Term Evolution. Nah, apa sih 4G itu? 4G merupakan perkembangan dari 3 generasi sebelumnya, yaitu 1G, 2G, dan 3G. Nah, di mobile communication sudah sampai 5G, namun kita akan membahasnya sampai 4G saja. Nah, generasi pertama ditemukan pada tahun 1982 oleh AMPS, NTS, dan THCS bekerja sama. Lalu 2G ditemukan pada tahun 1992 yang merupakan perkembangan dari 1G, dan perkembangan dari 2G juga ada 3G pada tahun 2001, dan perkembangan dari 3G juga ada 4G di tahun 2012. Nah, di generasi pertama basicnya itu melayani komunikasi suara, lalu dia masih berbasis analog dengan dia masih sistemnya itu half duplex, masih half duplex itu artinya komunikasi dua arah secara saling bergantian atau tidak dalam waktu yang bersama. Di 1G kecepatannya hanya 2, kbps dan teknologi nyata AMPS, Advanced Mobile Phone Service, ada NMT, Nordic Mobile Telephony, THCS, Total Access Communication System. Lalu ada 2G, di sini sudah berbasis digital yang didesain untuk suara, improve coverage dan kapasitas juga. First digital standar yaitu GSM dan CDMA dengan kecepatan 64 kbps. Di sini suaranya lebih jernih, sudah bisa mengirimkan teks atau SMS, sudah bisa mendownload image juga, mengunduh gambar. Dan teknologinya di sini ada GSM, GPRS, lalu TDMA. CDMA ini teknik multiple aksesnya. Ya, kelebihannya seperti tadi kualitas suaranya lebih jernih, namun kelemahannya yaitu di kecepatannya cuma 64 kbps. Nah, ada generasi untuk selanjutnya untuk memperbaiki kelemahan dari 2G, yaitu generasi ketiga 3G, yang dimana di sini first mobile broadband designed for voice with some data consideration yang ada multimedia, teks, dan internet, dan kecepatan yang sudah lebih tinggi daripada 2G yang sudah bisa mengakses akses internet dengan lebih baik sampai 2000 kbps ya, 2 Mbps, dan teknologinya ada 8G, WCDMA sebagai teknik multiple aksesnya, lalu HDMA. Nah, di teknologi SPA ini dia sudah mencapai 3,5G. Lalu ada HDPA, lalu ada ASUPA untuk paket akses uplink, ini untuk downlink, ini untuk upload, ini untuk download, dan ada HSPA Plus yang merupakan perkembangan dari HSPA yang di sini sudah mencapai 3,75G. Nah, sekilas perbedaan untuk 4G, ini 4G, ini 4G, dan ini 2G, dan ini 3G. Nah, dapat dilihat perbedaannya di sini. LTE atau 4G hanya terhubung kepada paket switch saja, tidak dengan circuit switch, di mana di sini dia tidak terhubung kepada circuit switch. Nah, mari kita telusuri lebih dalam lagi arsitekturnya. Nah, ada 3 komponen utama di arsitektur 4G. Yang pertama itu ada user equipment atau EU atau UE, ada juga EUTRAN, ada EPC, yang dimana interface dari user equipment kepada EUTRAN itu UU, dan EUTRAN kepada EPC itu S1, EPC kepada external networknya atau internet, SGI atau SGI. Nah, mari kita bedah lagi di EUTRAN dengan user equipment ini.
Nah, di sini ada EUTRAN atau Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network, atau adalah sistem arsitektur LTE yang memiliki fungsi menangani sisi radio akses dari UI ke jaringan core. Kalau sebelumnya di teknologi 2G dan 3G itu BTS atau Node B-nya dihubungkan dengan MSC atau RNC. Lalu kalau di sini keduanya itu digabungkan menjadi ENB atau Evolved Node B. Jadi menggunakan satu perangkat saja. Nah, di user equipment ini dia terdapat 3 perangkat, yaitu mobile termination yang menangani semua fungsi komunikasi, lalu terminal equipment yang mengakhiri aliran data, dan UICC Universal Integrated Circuit Card atau dikenal juga dengan kartu SIM untuk perawatan LTE ini menjalankan aplikasi yang dikenal sebagai USIM atau Universal Subscriber Identity Module. Nah, modul yang merupakan modul si pelanggan. Nah, yang seperti yang tadi dibahas di sini, interface menghubungkan putaran dengan user equipment itu interface UU. Nah, interface yang menghubungkan antar A node B yaitu interface kali 2, berhubung satu sama lain. Lalu interface yang menghubungkan EUTRAN dengan EPC yaitu interface S1. Nah, mari kita lihat juga, kita bedah EPC ini. Nah, di EPC ini adalah sebuah sistem baru yang dalam evolusi arsitektur komunikasi seluler ini, sebuah sistem di mana pada bagian core networknya itu menggunakan IP, berbeda dengan generasi sebelumnya. Ada beberapa bagian juga di teknologi 4G ini, yaitu yang pertama ada MME atau Mobility Management Entity, merupakan elemen kontrol utama yang terdapat di EPC. Nah, ini elemen kontrol utamanya nih, ada MME. Fungsi utama MME di jaringan network ini adalah sebagai authentication dan security, mobility management, service connectivity management, subscribing. Nah, lalu ada HSS atau Home Subscriber Network. Nah, di HSS ini dia merupakan gabungan dari teknologi sebelumnya, yaitu HLR dan VLR digabungkan dalam HSS ini. HSS merupakan tempat penyimpanan data pelanggan untuk semua data permanent user juga. HSS juga menyimpan lokasi user pada level yang dikunjungi node pengontrol jaringan tersebut. Terus kayak MML lah, HSS adalah server database yang dipelihara secara terpusat pada premise home operator. Lalu ada serving gateway juga, ada SGW. Pada di arsitektur LTE ini level fungsi tertinggi SGW adalah jembatan antara manajemen dan switching user plane. Ya, intinya sebagai router yang menghubungkan dari EUTRAN ke PGW. Lalu sama halnya dengan SGW, PDN-GW juga atau paket data network gateway adalah komponen penting yang di LTE untuk melakukan terminasi dari dengan PDN atau server PDN atau internet. Yang adapun PDN-GW mendukung Policy Informed Feature, packet filtering, charging support pada LTE. Nah, penghubungnya ada pun beberapa interface, yaitu S1 MME menghubungkan dari EUTRAN ke MME, S1U interface dari ini menghubungkan ke SGW. Interface antar MME yaitu S10 dan interface untuk menghubungkan MME ke HSS adalah S6A, dan interface yang menghubungkan SGW dan PGW itu adalah interface S5 atau S8, dan PGW sebagai titik terakhir terminasi menghubungkan PDN itu dengan SGI. Lalu berikut adalah multi specification. Tadi duplex modenya ada 2, yaitu FDD dan TDD.
multiple aksesnya udah tadi dibilang ya, CDMA. Nah, sebenarnya ini untuk uplink atau upload, OFDMA untuk download. Nah, sisanya Freak ini merupakan cakupan areanya 5-30 km per sel. Nah, sekarang untuk multiple access 4G sendiri, ada yang pertama adalah OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access. OFDMA merupakan teknik multiple access yang pada dasarnya merupakan gabungan antara Frequency Division Multiple Access (FDMA) dan Time Division Multiple Access atau TDMA. Nah, hal ini berarti bahwa multiple user itu dialokasikan pada subscarrier yang berbeda secara dinamis dan pada time slot yang berbeda pula. Nah, itu adalah konsep daripada FDMA. Nah, FDMA sendiri itu mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah pemakaian rentang frekuensi yang lebih kecil. Nah, jadi di sini OFDMA mempunyai pemakaian rentang frekuensinya itu dia lebih kecil. Selain itu, karena OFDMA ini dia itu kan ortogonal, jadi setiap frekuensi itu dia tidak mengalami interferensi karena di antara frekuensi satu dengan frekuensi yang lain terdapat suatu jarak yang disebut sebagai wide band sehingga memungkinkan untuk tidak interferensi. Yang kedua adalah lebih tahan terhadap frekuensi selective fading, jadi itu lebih tahan terhadap fading. Yang ketiga, tidak sensitif terhadap delay spread. Nah, maksudnya di sini delay spread adalah dengan adanya kecepatan transmisi itu ke dalam banyak subscarrier, maka kecepatan pada subscarrier akan menjadi lebih kecil sehingga periode simbol menjadi lebih panjang dan akhirnya mampu mengurangi terjadinya delay spread. Kalau yang fading tadi, dia itu merupakan suatu keadaan di mana terjadinya pelemahan daya sehingga dia itu kuat terhadap adanya pelemahan daya. Nah, terus kekurangannya dia itu adanya distorsi nonlinear. Nah, distorsi nonlinear maksudnya di sini adalah teknologi FDMA ini tuh menggunakan sistem multi frekuensi dan multi amplitudo sehingga sistem ini tuh dia mudah untuk terkontaminasi oleh distorsi nonlinear yang terjadi pada penguatan atau daya daripada transmisi. Terus adanya CFO atau Carrier Frequency Offset. CFO ini dia merupakan pada sistem FDMA ini memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap CFO yang disebabkan oleh jitter pada gelombang pembawa dan juga terhadap efek Doppler yang disebabkan oleh pergerakan stasiun pengirim dan penerima atau maksudnya dari transmitter ke receivernya seperti itu. Lalu dia juga punya sinkronisasi sinyal. Di sini kelemahan di bagian sinkronisasi sinyal karena di FDMA ini dia itu menentukan start point dan untuk memulai operasi FFT atau Fast Fourier Transform ketika sinyal FDMA tiba di stasiun penerima itu cenderung relatif sulit. Terus PAPR-nya dia yang besar, jadi PAPR itu adalah peak average, jadi itu tegangan dari puncak-puncaknya itu dia relatif lebih besar. Selanjutnya adalah SCFDMA atau Single Carrier Frequency Division Multiple Access. Nah, SCFDMA ini merupakan perkembangan dari FDMA. SCFDMA ini dia itu mewarisi kelebihan-kelebihan dari FDMA. Namun ada satu kelebihan SCFDMA yang dimiliki oleh FDMA, yaitu pada nilai PAPR-nya. Jadi kalau SCFDMA ini dia masuk ke kelebihannya, di mana nilai PAPR-nya itu dia itu cenderung lebih kecil. Jadi dia itu menurunkan nilai PAPR. Nah, karena SCFDMA ini selain itu dia juga hemat daya, powernya itu dia lebih hemat. Lalu dia punya simbol periode yang lebih kecil. Nah, lalu kekurangannya dia itu frekuensi selective fading-nya lebih besar. Jadi dia itu lebih lemah terhadap pelemahan daya. Dia itu lebih berisiko. Nah, selanjutnya ada gambar grafiknya perbedaan antara FDMA dan SCFDMA. Kalau FDMA dia itu kan tadi frekuensi ya. Jadi dia tuh yang berbeda itu di base frekuensinya. Di base frekuensinya itu dia mempunyai slot-slotnya tersendiri, sedangkan pada waktunya dia itu sama. Jadi dia setiap user itu dibagi terhadap frekuensi sekian dari sekian ada usernya ini, frekuensi sekian sampai sekian ada usernya ini, dan pada waktu dari setiap frekuensi itu dia itu waktunya itu sama. Lalu kalau SCFDMA dia itu kan single carrier, nah jadi dia itu sama tuh frekuensinya.
frekuensinya itu sama, cuman dia tuh waktu-waktunya yang berbeda. Misalkan untuk frekuensi sekian sampai sekian, nanti dia itu akan dikirimkan pada waktu sekian gitu. Jadi waktu-waktunya itu yang beda-beda. Jadi misalkan pada waktu sekian nanti dia itu mengirimkan frekuensi ini, dan ini, seperti itu. Nah, lalu teknik duplexing untuk 4G LTE. Nah, ini di 4G LTE itu ada dua teknik duplexing. Yang pertama adalah FDD atau frekuensi division duplex. Nah, FDD itu adalah suatu sistem komunikasi di mana proses komunikasi menggunakan dua kanal frekuensi yang berbeda untuk uplink dan downlink dengan waktu yang sama atau serempak, sehingga baik download maupun uploadnya itu selalu tersedia. Lalu yang kedua ada TDD atau time division duplex. Nih, di sini adalah sistem komunikasi di mana data itu dikirimkan dan diterima melalui satu kanal frekuensi yang sama, namun dipisahkan dengan jeda waktu yang singkat atau dengan adanya time slot. Nah, untuk lebih jelasnya itu pada gambar di sini sudah ada namanya. Nah, di sini pada gambar sudah dapat kita lihat bahwasanya untuk FDD dia itu antara uplink dan downlinknya itu bisa berjalan bersamaan. Jadi itu waktunya itu barengan. Cuman dia itu kanal frekuensinya yang berbeda. Dan ada guard band-nya di situ sehingga dia itu tidak ada interferensi. Lalu ada pada TDD dia itu antara uplink dan downlinknya itu bergantian, jadi nggak sama waktunya, cuman dia kanal frekuensinya yang sama dan juga ada guard band-nya sendiri di situ. Band frekuensi di Indonesia. Yang pertama, Telkomsel menggunakan band 8 dan band 3, untuk satu Iridium menggunakan band 8 dan band 3, XL Axiata menggunakan band 8 dan band 3, Tri Indonesia menggunakan band 3, Smartfren menggunakan band 5 dan band 40, dan Volt menggunakan band 40. Kemudian, beberapa kelebihan dan keunggulan dari jaringan 4G atau LTE. Yang pertama, untuk keunggulan jaringan 4G memiliki kecepatan downlink hingga 300 Mbps dan kecepatan uplink hingga 75 Mbps, kemudian mendukung sistem ADWR dan sistem AMP, mendukung kecepatan transfer broadband karena 4G memiliki frekuensi band yang jauh lebih tinggi, mendukung multicast broadcast hingga frekuensi network, mendukung mobilitas tinggi, dan jaringan 4G mampu meminimalkan gangguan. Adapun beberapa kelebihan dan kelemahan dari jaringan 4G, untuk membuat infrastruktur jaringan yang baru dibutuhkan biaya yang lebih mahal, kemudian penginstalan peralatan yang baru jika ingin diperbarui membutuhkan mobil device yang baru. Jika jaringan diperbarui, dibutuhkan antena tambahan untuk transmisi data karena jaringan 4G LTE menggunakan multiple input